Saya tidak akan gini aja, saya ke KPAI satu aja, kan melindungi anak-anak tugas KPAI. Karena melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran. Gitu. Kalau hanya berkomentar, memberikan rekomendasi, ya apa maknanya? Ambil peran, sok KPAI mau ngambil berapa ratus anak-anak di Jawa Barat yang bermasalah, ambil oleh KPAI kemudian bina. Gitu, saya bekerja demi rakyat bukan demi siapapun. Dan ingat loh sama KPAI bahwa hari ini di Jawa Barat apa gubernur pusingnya? Pelecehan anak di bawah umur itu masih baik dilakukan oleh ayah tirinya, pamannya, kakeknya, bahkan oknum guru ngaji. Dicek. Dan saya sampaikan ke KPAI, saya setiap hari berkoordinasi dengan para Kapolres melakukan langkah-langkah percepatan tindakan. Saya berkoordinasi dengan Kapolda setiap hari. Dan saya sampaikan ke KPAI, tiap hari di rumah saya itu penuh orang tua yang nginep karena minta pelindungan terhadap pelecehan seksual, pencabulan terhadap anak. Mereka bingung menghadapi orang yang melakukan pencabulannya. Mereka bingung bolak-balik biaya di pemeriksaan. Ini problem gitu loh. Jadi mari kita ambil peran, jangan sampai setiap orang mengambil tindakan rame-rame digebukin. Kalau mentalnya kayak saya nggak ada masalah. Ini kan penting gitu loh. Jadi jangan dimasalahin ketika di barak militer segera dibahas, ketika di luar mereka dibacok, mereka dilempar pakai batu, mereka digebukin sampai masuk ke rumah sakit. Pertanyaannya adalah ketika masuk ke rumah sakit, mereka kemudian harus dibayar 100 juta, 50 juta, 45 juta, nggak ada yang nebus. Siapa yang nebus? Apa KPAI turun ke rumah sakit membayar? Kan enggak. Satu lagi Pak, langkah kedepannya untuk kondisi di luar yang mengkhawatirkan seperti apa? Ya, pendidikannya harus dievaluasi. Berarti kalau ada situasi seperti ini, pendidikan di Indonesia ini, khususnya di Jawa Barat, yang menggunakan anggaran triliunan ini, harus dievaluasi. Berarti ada yang salah dalam sistem pendidikan kita. Nah, kalau ke sistem pendidikan, ya saya gubernur kan sudah punya surat edaran tuh. Itu kan saya mengintervensi. Bagaimana bangun, bagaimana pergi ke sekolah, kemudian bagaimana makan di sekolah. Sudah diatur tidak boleh pakai handphone bagi yang SMP dan SD. Tidak boleh lagi mereka tidak boleh lagi mereka keluyuran malam. Kan itu harus kalau bisa menjalankan puasa Senin Kamis bagi mereka yang sudah ingin menekuninya. Nah, yang paling utama adalah ke depan tuh nanti saya ingin membuat jam ya. Jadi pelajar itu kemarin jam 8 bisa aja jam 9. Setelah jam 9 mereka tidak boleh keluyuran, harus ada di dalam rumah. Ini kan penting, Pak. Karena jamnya pada waktu jam belajar gitu loh. Kalau malam minggu ya tidak masalah. Itu namanya juga anak muda, malam minggu tidak masalah. Ini kan penting. Nah, itu perlu siaga. Nanti patroli harus jalan, semua harus jalan. Ini semua terjadi karena pembiaran. Gitu loh. Kita ini membiarkan secara lama.